Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan dari tugas UAS kami, yaitu tentang statistik dan data science dengan judul analisis determinan error dan kegagalan prediksi pada algoritma Automated Valuation Model atau AVM di pasar properti heterogen. Studi kasus teknis pada pasar volatil dan data sparse. Penulis Firman Hidayat dan Muhammad Fitra Hamidi, Magister Ilmu Komputer Universitas Lancang Kuning. Baik, untuk latar belakang dan fenomena proteknya, yang pertama itu adalah evolusi penilaian, yaitu pergeseran dari penilaian manual atau konversional menuju solusi berbasis analitik data atau PropTech. Yang kedua yaitu efisiensi AVM. Secara teori, 90% lebih cepat dibandingkan penilaian manual. Biaya operasionalnya jauh lebih rendah. Cara kerja mengagregasi ribuan data transaksi historis menggunakan regresi hipnohedonetis atau ensemble learning. Masalah utama pada kasus kali ini yaitu kesenjangan realitas. Kapasitas teoritis algoritma sering tidak sejalan dengan realitas pasar dinamis. Kemudian asumsi linearitas. AVM mengasumsikan pasar bergerak linear, padahal pasar properti sangat heterogen dan penuh noise. Bukti empiris. Kegagalan fatal memprediksi validitas harga, dampak penutupan divisi PHK 25% karyawan, dan kerugian akibat overpaying aset. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor fundamental penyebab kegagalan prediksi AVM, menganalisis keterbatasan teknis dan data yang menyebabkan distorsi nilai atau error, memberikan rekomendasi pengembangan model valuasi yang lebih rebus. Untuk metodenya yaitu descriptive analysis, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Tahapan analisis yang pertama yaitu analisis input data, evaluasi kualitas, time lag, dan prinsip Gerben in, Gerback out. Kemudian analisis algoritma, meninjau arsitektur regresi pada kondisi data jarang atau sparse data, dan risiko overfitting. Kemudian faktor eksternalnya yaitu analisis dampak volatilitas ekonomi makro dan konsep drift. Selanjutnya yaitu temuan satu, masalah data lag, yaitu sifat reaktif. AVM dilatih menggunakan data historis atau misal 6 bulan terakhir, bukan prediktif real time. Kemudian konsep drift, saat terjadi perubahan makroekonomi tiba-tiba distribusi statistik harga pasar bergeser menjauh dari data pelatihan. Kemudian dampak fatal. Data transaksi tertunda 30 sampai 90 hari atau aset tidak liquid. Algoritma buta terhadap sentimen pasar terkini menyebabkan over valuation saat pasar turun dan under valuation saat pasar naik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Fitra Hamidi. Oke, terima kasih Pak Firman Hidayat. Selanjutnya akan saya lanjutkan presentasi kami yang tadi disampaikan oleh Pak Firman, yang mana ini temuan kedua
atau kebutaan variabel kualitatif. Yang pertama ada unseen variable atau variabel yang tak terlihat. Di sini FVM tidak mampu melihat kondisi fisik yang tidak tercatat dalam data numerik. Yang kedua yaitu omit variabel bias. Contohnya di sini dua rumah bersebelahan dianggap bernilai sama oleh FVM, namun realitanya rumah A renovasi premium, rumah B rusak struktural. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi ini yaitu merugikan pemilik aset terawat dan menguntungkan properti terbengkalai karena model mengasumsikan kondisi rata-rata. Next, Pak. Nah, ini bentuk perbandingan dari input FEM versus realitanya. Yang mana di sini ada contoh tabel yang kami tampilkan yaitu ada eh, tabel kolomnya ada variabel input FEM, realitas lapangan, dampak error. Kemudian ada row-nya ada interior, struktural, dan lingkungan. Di sini contohnya input EVM atau data. Di interior ada tahun dibangun, struktural luas bangunan, kemudian lingkungannya ada koordinat GPS. Kemudian ada realitas lapangan, interiornya itu renovasi total atau smart home, strukturalnya ada kerusakan fondasi atau atap, kemudian lingkungannya ada posisi atau dekat TPS gitu. Situs satunya dekat TPS contohnya. Kemudian dampak error ada interiornya yaitu undervaluation 26, overvaluation 27, bias positif. Next, Pak. Teman. Kemudian temuan ketiga yaitu heterogenitas dan overfitting. Yang pertama ada masalah data sparse. Ini ada pada daerah dengan volume transaksi rendah atau pedesaan atau elit, FPM kurang data pembanding. Kemudian ada masalah data sparse. Radius pencarian diperluas, memasukkan data dari lingkungan yang tidak relevan atau menyebarangi batas sosioekonomi. Kemudian ada overfitting, model menemukan korelasi semu atau spurious correlation. Contohnya harga tinggi dikaitkan dengan jenis pohon, padahal karena gentrifikasi. Sifat black box membuat logika kau- kausalitas sulit divalidasi oleh manusia. Next. Nah, kesimpulan dari artikel kami ini, yang pertama ada akar masalahnya, kegagalan FVM bukan pada komputasi, melainkan kegagalan representasi data. Kemudian yang kedua ada keterbatasan. Algoritma tidak bisa memprediksi variabel yang tidak dimilikinya, dan pergeseran psikologis pasar yang belum terekam. Kemudian kesimpulan yang terakhir ada overfitting. Sini model menemukan korelasi semu atau spurious correlation, contoh harga tinggi dikaitkan dengan jenis pohon, padahal karena gentrifikasi. Yang kedua ada sifat black box, membuat logika kausalitas sulit divalidasi oleh manusia. Eh, Sekian presentasi dari kami. Kemudian kami akan menampilkan hasil atau artikel kami dalam bentuk format JSON. Boleh di-searching Pak Lukman. Baik, siap. Baik, kami akan share artikel kami sebentar, Pak Fitra. Oke. Baik, berikut adalah artikel yang kami buat dari studi kasus yang kami dapatkan. Ini adalah isi dari studi kasus yang kami masukkan ke artikel kami. Ada lagi yang perlu ditambahkan, Pak Fitra? Di sini kami memilih tema yang kedua ya Pak Firman. Kami memilih tema analisis dan evaluasi terhadap satu studi kasus nyata statistik dan data science, yang mana judulnya tadi sudah kami jelaskan yaitu analisis determinan error dan kegagalan prediksi pada algoritma automated valuation model atau VM di pasar properti heterogen.
Nah, di sini kami menggunakan template JSON untuk membuat artikel kami ini. Kenapa JSON? Karena kami mengikuti format dari eh, Magister Ilmu Komputer Universitas Rancang Kuning. Nah, saya seperti itu saja, Pak Firman. Oke, siap. Terima kasih, Pak Fitra. Demikianlah Oke. hasil presentasi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.